أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Yang Maha Pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak pernah bosan memberikan kehidupan dengan bonus banyak sekali nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat rezeki dan lain-lain. Dan tentunya yang paling berharga dari semua nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam yang masih dapat kita rasakan hingga detik ini. Sholawat beriring salam tentunya kita persembahkan teruntuk kekasih Allah dan kekasih kita semua, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, nikmat hari ini kita masih bisa ngopi bersama atau ngolah pikir kita dalam silaturahmi yang insya Allah akan mendapatkan kebaikan dengan adanya jalinan ukhuwah kita ini. Amin. Sebagai manusia tentu kita tak akan pernah bisa lepas dari saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, kita lahir ditolong oleh orang lain. Nama diberikan orang lain, ilmu diberikan orang lain, penghargaan diberikan orang lain. Bahkan mandi pertama saat kita lahir hingga mandi terakhir saat kematian sampai ke tempat peristirahatan terakhir kita, yaitu kuburan, kita masih membutuhkan pertolongan orang lain. Lalu, masih adakah alasan kita untuk mempertahankan keangkuhan ataupun kesombongan kita? Jikapun masih ada, sangat luar biasa kita ini. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam satu firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, kata Allah. Bacalah kitabmu, yang artinya introspeksi diri kita. Lihat dalam diri kita seberapa banyak dosa dan maksiat yang kita perbuat, sehingga kita tak lagi sempat untuk melihat kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan dari orang lain. Karena bisa jadi dosa kita jauh lebih banyak dari orang lain. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, menjaga hati sangatlah penting. Bahkan bisa jadi menjadi salah satu kunci agar kita diterima amaliyah-amaliyah ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita ini merasa aman dengan banyaknya amaliyah-amaliyah kita. Bahkan bisa jadi segala permasalahan dalam hidup kita, seperti kita sakit, permasalahan rumah tangga kita, sampai usaha kita yang gulung tikar itu diakibatkan oleh ulah kita sendiri, khususnya lengahnya diri dan hati kita untuk mendeteksi penyakit yang ada di dalam hati kita. Dan salah satu penyakit itu adalah ghibah.
Ada salah satu hadis yang menerangkan tentang bahayanya penyakit ghibah ini, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ada sebagian ulama yang mendhaifkannya, namun ada juga sebagian ulama yang lain mensahihkannya. Namun ini bisa jadi satu pelajaran kita atau renungan kita ini. Bunyi hadisnya begini. Al-ghibatu asyaddu minaz zina, kata Rasulullah. Ghibah itu lebih berat dari zina. Kemudian sahabat ini, karena Rasulullah pada saat itu sedang berhadapan dengan sahabat, qila, bertanya nih sahabat ini, wa kaifa, bagaimana bisa, katanya gitu. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab atau menjelaskan, ar-rajulu yazni thumma yatubu fayatubullahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Rasulullah SAW menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertaubat, maka Allah bisa langsung menerima taubatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahinya. Ini hadis riwayat dari At-Tabrani. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, kita sepakat nih bahwa zina adalah salah satu dosa yang besar. Bahkan kata Allah, wala taqrabuz zina, jangan coba-coba kamu mendekati zina, katanya gitu. Jangankan untuk melakukannya, untuk mendekatinya Allah sudah melarang. Dan para ulama ahli fikih menyepakati bahwa hukuman bagi para pelaku zina yang sama-sama belum menikah itu hukumannya dicambuk 100 kali. Dan bagi para pelaku zina yang sudah menikah, maka hukumannya dicambuk 100 kali dan dirajam sampai mati. Sahabatku belajar ngaji yang dirahmati Allah, dari hadis di atas kita bisa mengambil satu pelajaran dan hikmah betapa Allah dan agama kita Islam ini betul-betul sangat menjaga umatnya. Bahkan bukan cuma umat Islam, seluruh makhluk di luar Islam pun, atau manusia atau orang-orang di luar Islam pun dijaga nih dari kezaliman yang akan menimpa, khususnya untuk diri kita ataupun untuk orang-orang di sekitar kita. Ghibah ini bukan hanya keluar yang keluar dari mulut kita saja, akan tetapi meskipun timbul dalam hati kita berburuk sangka, maka hukumnya ya sama aja. Sebab Allah itu maha tahu baik yang terucap lewat mulut kita ataupun bisikan hati kita. Maka ada baiknya kita selalu berhati-hati dengan hati kita maupun mulut kita. Setan, iblis, dajjal itu tak akan pernah berhenti untuk terus menggoda kita. Dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, bahkan sasarannya juga termasuk yang ada di dalam tubuh kita ini, yaitu hati kita. Mereka akan terus-menerus membisikkan keburukannya, baik dalam kehidupan kita maupun ke dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, demikian ngopi barengnya dan juga sharingnya. Semoga ada satu hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari sharing kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.